Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review One Piece chapter 1117 yang dimana berjudul Mo. Chapter kali ini dimulai dengan cover story yang memperlihatkan Yamato bertemu dengan Hyogoro serta Nekomamushi di ibu kota bunga. Nah, di isi chapternya kita disambut dengan komentar editor yang berkata, ambisi akan selalu membakar hati satria sejati. Dan Shin berada di Hachinosu. Terlihat banyak reaksi berbagai bajak laut di sana. Mereka yang tadi mendengar ucapan Vegapunk soal dunia yang tenggelam mulai berpikir, apakah itu artinya? Dan bajak laut lainnya menyautinya kalau mungkin saja banyak harta karun jauh di dasar laut tersebut. Lalu kita juga bisa melihat ada banyak bajak laut yang bersemangat untuk mencari harta tersebut. Bahkan kita bisa melihat ada orang yang kita kenal di sana, yaitu bajak laut Pearl. Sementara di sisi lainnya kita bisa melihat Dongkrik dan juga Gin berjalan di sisi lainnya dengan santainya tanpa aksi dan juga tanpa dialog pula. Kemudian di panel berikutnya salah seorang bajak laut meletuki ucapan bajak laut yang sebelumnya itu ya, soal mencari harta karun di bawah laut, di mana orang itu berkata, dasar bodoh, dunia itu nggak penuh dengan kota emas kau tahu, dan dalamnya juga itu 200 meter. Kau bisa saja dimakan monster laut jika kau ada di sana, Bagayaro. Sementara itu kita diperlihatkan suasana di bawah laut dengan duyung yang berenang di sana, serta pula ada Sea King yang mendiami tempat tersebut. Tapi mereka tetap tidak putus asa dan juga bertanya-tanya kalau ada kapal yang bisa menyelam. Namun bajak laut yang realistis itu mengatakan, dari mana duitnya agar kita bisa membeli kapal tersebut. Kemudian di sisi lainnya ada juga bajak laut yang hanya ingin mencari Putri Duyung, dan dia rela melakukan apa saja jika dia mendapatkan pacar Putri Duyung. Kemudian di panel berikutnya kita beralih ke Greenland, tempat di mana Mombam Cricket dan juga aliansinya berada, yang mana ya mereka saat ini berada di tengah laut. Dan setelah mereka mendengar ucapan Vegapunk soal dunia yang tenggelam, mereka bersemangat di sana. Oi, kau dengar itu? Itu bahkan sebelum masanya Nolan. Sungguh cerita yang hebat, kedengaran romantis bukan? Apa ada yang mau ikut ekspedisi menyelam? Tanya Cricket di sana, dan para aliansinya semangat untuk hal itu. Kemudian di halaman berikutnya kita beralih ke tempat markas Marine di rumah sakit umum. Di sana para anggota SWAT beristirahat serta pula menyembuhkan luka mereka itu. Dan juga tampaknya mereka tengah berdiskusi soal apa yang telah Vegapunk ucapkan. Yang mana obrolan ini dibuka oleh Helmeppo yang berkata, ini pasti soal One Piece. Sementara Koby yang masih terbaring di kasurnya mengeluh kalau hal ini terlalu kompleks untuk dipikirkan. Tapi Koby mengatakan kalau situasi seperti ini mulai memanas, dan Grus menegaskan kalau kita akan mendapatkan jawaban yang sangat berat, dan Kujaku berkata kalau ini adalah giliran kita untuk ikut serius. Lalu di sisi lainnya Kujaku mengatakan kalau kapten yaitu Drake baru kembali dan sedang melakukan suatu perawatan, dan itu berjalan dengan baik, tapi dia ingin sendiri untuk saat ini. Dan ya kita bisa melihat Drake di ruangannya sedang beristirahat dengan perban dan juga lamunan kesendiriannya, yang juga Drake telah mendengar atau sedang mendengar ucapan Vegapunk itu dengan Denenmushi siarannya itu. Lalu di sisi lainnya di lautan di dunia baru terlihat ada seseorang yang mengendari motor amfibi, dan ternyata itu adalah Smoker. Entah dari mana dia, tapi saat ini dia sedang menelepon Tashigi dan menanyakan keberadaannya, dan Tashigi menegaskan kalau mereka ada di rumah sakit umum. Lalu Shin kembali kepada orang-orang yang mendengar pesan Vegapunk. Di sana Vegapunk berkata, aku sadar selama ini aku selalu tidak terbuka, tetapi saat ini aku tidak bisa menambahkan apapun lagi yang bukan hanya spekulasi. Dan menariknya adalah salah satu NPC di sana nyeletuk, dan dia berkata, teruslah ngebacot,
apa yang sebenarnya ditinggalkan oleh Roger. Ya, minta spoiler ini. Ini NPC-nya minta spoiler. Kemudian Shin kembali ke Egghead, tempat di mana Nami dan yang lainnya berada. Di sana Nami tersadarkan bahwa penghalang dom mulai menghilang. Sementara yang lainnya kaget dengan suara dentuman bagian bola bopes yang jatuh sebelumnya akibat ulah Nasujuro. Lalu Chopper menyadari juga kalau awan telah berhenti bergerak atau melebar. Tapi Usopp menegaskan kalau awan ini sudah cukup bagi kita dan harusnya Sanigo mampu mencapai laut dengan aman tanpa suatu kendala. Tapi ada satu masalah yang dipikirkan oleh Lilith, di mana jika kita mendarat pun itu kita nanti akan mendarat di atas kapal armada Marine. Sementara itu, Brook telah mengisi Kola untuk melakukan kudobas dan Nami mengokekan kinerja Brook tersebut dan juga bertanya-tanya Jinbe belum ada di kapal. Tapi Jinbe kemudiannya menghubungi Nami melalui Denmushi dan juga menegaskan kalau dia sudah dekat dengan kapal. Tapi Jinbe berkata kalau kami sedang mengejar monster aneh. Dan ya, kita bisa melihat Nasujuro berada di depan mereka itu. Yang mana mendengar ucapan Jinbe tersebut, Nami berkata kalau ini bukan waktunya untuk jalan-jalan. Cepat ke sini sekarang juga. Dan Jinbe pun meresponnya kalau kami sedang tidak berjalan-jalan. Monster itu sedang menuju ke arah kapal. Kalian bersiagalah. Dan ada sesuatu yang spesial dari monster itu. Tentu saja mereka yang mendengarnya kaget akan hal itu. Dan di panel berikutnya kita melihat Nasujuro bersiap dengan katananya untuk menebas kapal Sanigo. Dan melihat hal itu, kita bisa melihat the new trio ubur-ubur yaitu Usopp, Chopper dan Lilith kaget melihat monster itu datang di hadapan mereka. Dan ketika Lilith berkata kalau itu adalah Gorose, semua yang di kapal kaget dan berkata, "Apa?" Yang mana kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat ancaman itu sungguh nyata. Dan karena hal itu, Jinbe dengan teknik Gyojin Karate kata Guruma melontarkan Zoro menuju arah Nasujuro dengan cepatnya. Dan Zoro telah bersiap dengan teknik Nitoryo-nya meluncur deras ke arah sana. Yang mana ya di sisi Gorose Nasujuro juga sadar kalau ada ancaman datang dari belakang. Dan kemudiannya dengan teknik yang disebut Sukai Bliss Rashomon, Zoro dengan Weu-nya memblok atau menghadangi tebasan dari Nasujuro di sana, hingga hal itu ya menimbulkan suatu kilat hitam di antara mereka. Dan saat keduanya saling beradu, keduanya saling menyadari kalau keduanya saling menggunakan pedang Kitetsu. Dan setelah itu terjadi ledakan benturan di antara mereka itu yang membuat keduanya saling terpental. Dan Jinbe di sana berhasil menangkap Zoro di udara. Yang mana kemudiannya Zoro berteriak kepada Nami kalau luncurkan saja kapalnya sekarang, kami akan lompat sendiri nantinya, tidak ada waktu lagi. Sementara itu, Shin beralih ke tempat pantai timur Egghead, yang mana di sana ya di kapal Elbaf tengah dikepung sejumlah kapal armada Marine dari angkatan laut. Dan kita bisa melihat Bone di sana berkata, "Mugiwara masih belum di sini. Cepat, kami tak bisa menahan mereka lebih lama lagi." Lalu Atlas juga mengatakan kalau sinyal kita tidak bisa menembus keributan ini. Sementara Sanji berteriak di sana atas nama Luffy, dan menariknya adalah Luffy yang ada di balik kobaran api di sana di pesisir pantai menyauti dengan berteriak, "Kami di sini, cepat berlayar." Dan kita bisa melihat Dory dan Brogy juga memberikan perintah kepada Omoi serta Kasi kalau kita akan segera berlayar. Dan mereka pun mulai bersiap untuk berlayar. Sembari kita melihat beberapa giant di sana lainnya turun dari kapal untuk menghancurkan kapal marine yang lainnya dan mungkin berniat untuk membuka jalan bagi kapal Elbaf itu untuk keluar dari pulau Egghead. Tetapi di halaman berikutnya kita melihat Bluegrass dengan pengendalian weapon si base-nya itu menembak lambung kapal milik Elbaf, dan giant di sana kaget kalau dia telah melubangi kapal tersebut. Sehingga saat ini kapal Elbaf itu telah berlubang. Sementara itu di sisi lainnya kita melihat Doll dengan tinju hakinya. Dia berteriak kalau dia akan membuat lubang juga di wajah giant itu, dimana dengan teknik yang ia sebut Rock and Roll Blaster, Doll melancarkan berbagai tinju keras di giant itu tadi hingga membuat giant itu terjatuh ke laut.
Sementara itu, di sisi Luffy bertanya-tanya kemana dan apa yang terjadi. Bukankah barusan babi itu ada di belakang sana? Yang mana mendengar itu, Dory serta Brogy berkata, kalau itu bagus, sekarang kita hanya perlu untuk naik kapal dan segera berlayar. Namun sepertinya Luffy masih bingung dan juga bertanya-tanya, tapi dia pergi kemana? Dan kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat robot kuno saat ini telah dikelilingi 4 Gorosei, termasuk babi yang tadi itu. Yang mana seorang Mars menyadari kalau robot itu kan, dan Gorosei lainnya mengiyakan kalau itu adalah Iron Giant yang mengamuk di Marijoa 200 tahun yang lalu. Dan hal itu adalah benar, tidak dipungkiri lagi. Dan di momen yang sama, Vegapunk kembali berkata, aku punya suatu pesan lagi yang harus kusampaikan. Ini untuk mereka yang terpencar di seluruh dunia. Kalian yang memiliki inisial D pada nama kalian. Dan saat Vegapunk berkata seperti itu, para Gorosei mulai menyerang robot itu dengan mengumpat, sialan kau. Dan di tempat lainnya, secara bersamaannya, kita melihat reaksi orang lain atas ucapan Vegapunk tersebut. Seperti Dragon yang memasang wajah ekspresi marah dan tentu saja tanpa dialog. Sementara Sabo mulai berbicara soal Ace dan juga Luffy. Dan kita juga bisa melihat Kobe yang mulai berbicara soal Luffy-san dan juga Garp-san. Dan tak hanya itu, ada Kurohige serta Beppo yang memanggil kaptennya. Wup, Beppo dan juga beban di wajahnya itu sepertinya Lau dan juga Beppo telah selamat dari kejaran Kurohige. Nah, kembali ke chapter. Vegapunk kembali berkata, di antara kalian mau ya, suara Vegapunk hilang dan hanya katamu saja yang terpenggal atau terpotong di sana. Karena ya, di saat yang sama para Gorosei berhasil menyerang robot kuno itu hingga terpental. Sembari para Gorosei juga berkata, itu sudah cukup Vegapunk. Di mana di belahan dunia lainnya yang tadi menyaksikan pesan Vegapunk itu terkejut kalau siarannya teracak atau terputus. Bahkan Vivi bertanya-tanya apa yang mau dia katakan tentang D. Apakah sinyalnya diretas? Dan scene kembali ke Egghead, di mana kita bisa melihat York tampak lega karena semuanya sudah selesai. Dan chapter kali ini ditutup dengan komentar editor yang berkata, kata-kata yang bergema sia-sia.